كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat pertolongan dan taufik dari Allah, sama-sama kita telah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah di rumahnya yang mulia ini, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sembari menunggu masuknya waktu salat Isya, maka kita lanjutkan kembali kajian tafsir kita dari kitab Tafsir Al-Qur'anil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir, salah satu ulama besar Syafi'i. Maka kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala bi asma'ihil husna, dengan nama-nama yang maha indah, wa sifatihil ula, dengan sifat-sifat yang maha tinggi, wa bismihil a'zam alladzi idza su'ila bihi ajab, dan dengan nama Allah yang a'zam kita meminta dan memohon kepadanya, sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini di rumahnya ini yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita semua ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa, di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar menjadikan kita dari orang-orang yang ia firmankan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fiyya. Sungguh telah pasti cintaku kepada mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan tidaklah kita berkumpul dan bertemu di rumah Allah yang mulia ini pada malam yang berbahagia ini karena hubungan nasab di antara kita atau nilai-nilai dunia yang lainnya, melainkan karena undang-undang dasar kita, radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula, sehingga kita bertemu dan berkumpul saat ini di rumah yang mulia ini. Maka besar harapan kita kepada Allah agar Allah Jalla wa Ala juga menjadikan kita dari orang-orang yang ia kecualikan di dalam firman-Nya yang tertera pada surat Az-Zukhruf, di mana Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, kasih mengasihi di dunia ini, kelak akan saling bermusuhan di hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang saling menuntun di antara mereka ke jalan takwa. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, fa kullu musahabatin wa musadaqatin li ghairillahi azza wa jalla fa innaha tadhi'u tusir adawatan yaumal qiyamah. Seluruh hubungan yang terjalin di dunia ini, kalau bukan karena Allah, yang tidak dibangun di atas al-amr bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, akan menjadi sia-sia, bahkan akan menjadi sebuah permusuhan di hari kiamat kelak. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyimak bersama uraian dan penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala terkait awal surat Al-Baqarah, di mana pada 4 ayat di awal surat Al-Baqarah, Allah Jalla wa Ala menerangkan kepada kita kriteria dan sifat orang-orang mukmin. Kemudian pada 2 ayat setelahnya, dari mulai firman-Nya innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim dan seterusnya, Allah menerangkan di dalamnya sifat orang-orang kafir. Kemudian setelah ayat itu, setelah 2 ayat yang di dalamnya Allah menerangkan tentang orang kafir, 12 ayat setelahnya Allah menerangkan
kepada kita yang akan kita kaji malam ini tentang mereka orang-orang munafik. Coba perhatikan, terkait orang mukmin Allah terangkan dengan 4 ayat. Terkait orang kafir 2 ayat setelahnya. Sedangkan orang munafik dalam 12 sampai 14 ayat setelahnya. Dan ini sudah merupakan sunnatullah ya. Di muka bumi ini ada yang benar, ada yang salah, dan ada orang-orang di tengah-tengah yang ingin mencampur adukkan di antara kebenaran dan kebatilan. Itu sudah merupakan ketetapan Allah. Makanya dalam Al-Quran Allah menyatakan wala talbisul haqqa bil batil. Wala talbisul haqqa bil batil. Wa antum ta'lamun. Jangan kalian campur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Ini salah satu pelajaran yang dapat kita petik dari penjelasan Allah tentang mukmin, kafir dan munafik di awal surat Al-Baqarah. Bahwa di dunia ini ada orang yang berada di atas kebenaran secara terang-terangan, dan ada pula orang yang berada di atas kebatilan secara terang-terangan, dan ada orang yang ingin menjadi di tengah-tengah, yang ingin mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Nah, ayat yang mari kita simak terlebih dahulu beberapa ayat dari firman Allah Jalla wa'ala yang menerangkan kepada kita kriteria dan sifat mereka orang-orang munafik, dari mulai ayat 8 hingga ayat 19 ya, atau 20. Ayat 8 sampai ayat ke-20 dari awal Al-Baqarah. Allah berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antara manusia ada di antara mereka yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Hakikatnya mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Hanya saja mereka ingin menipu Allah dan orang-orang mukmin. Wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kemudian Allah katakan, hakikatnya mereka tidaklah menipu kecuali diri-diri mereka sendiri. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kemudian Allah membuat penyakit mereka itu semakin hari semakin parah. Apa ini maksud dengan penyakit di sini? Nanti akan kita simak uraian Al-Imam Ibnu Katsir terkaitnya. Ayat ini. Walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Dan bagi mereka azab yang pedih karena kedustaan yang mereka lakukan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah kalian berbuat kerusakan di permukaan bumi. Apa yang dimaksud dengan kerusakan di sini? Nanti juga akan diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dengan menukilkan ucapan para sahabat dan ulama-ulama Islam yang datang setelah mereka. Qalu innama nahnu muslihun. Mereka menjawab, kami tidak membuat kerusakan, yang kami lakukan justru perbaikan. Tidak mau menerima teguran dan tidak mau mengaku dirinya telah berbuat kesalahan sekalipun dia telah melakukannya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ketahuilah sesungguhnya mereka adalah benar-benar pelaku kerusakan di permukaan bumi. Hanya saja mereka tidak menyadarinya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami beriman, kami mukmin juga. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tetapi begitu mereka kembali kepada syaitan-syaitan di kalangan mereka, tokoh-tokoh mereka, kawan-kawan mereka dalam kekufuran, mereka berkata, inna ma'akum. Sesungguhnya kami masih tetap bersama kalian di atas agama nenek moyang kita. Innama nahnu mustahzi'un. Adapun kami terkadang berkata, kami beriman ketika kami bersama para sahabatnya Muhammad, itu sekedar bermain-main. Ya, itu adalah candaan gurauan dari kami bersama mereka. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah lah yang akan menghinakan mereka. Allah yang akan merendahkan mereka. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan Allah akan membuat mereka semakin menyimpang di dalam penyimpangan mereka.
Ulaika alladziina ishtaraw ad-dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu yang sifatnya di atas tadi, yang Allah sebutkan sifat-sifat mereka di atas tadi, mereka itu adalah orang-orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Petunjuk yang telah Allah berikan kepada mereka, mereka gunakan sebagai bahan alat untuk membeli kesesatan. Artinya meninggalkan sebuah petunjuk yang telah datang kepada mereka demi kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka sungguh tidak beruntung perniagaan mereka, usaha mereka. Wa ma kanu muhtadin, dan mereka bukanlah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Kemudian Allah memberikan perumpamaan untuk mereka dengan dua perumpamaan. Dan sebagian ulama salah menyatakan, apabila aku membaca Al-Quran dan melewati sebuah perumpamaan di dalam Al-Quran, kemudian aku tidak mampu memahaminya, maka aku akan menangis. Karena Allah berfirman, وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Tidak ada yang memahami perumpamaan Allah kecuali orang yang berilmu. Dalam ayat yang lain, kecuali orang yang berakal. Berarti saya belum berakal, kata ulama tersebut. Maka mari kita simak perumpamaan Allah Jalla wa'ala, dan mari kita introspeksi diri sejauh mana pemahaman kita terhadap perumpamaan yang Allah berikan berikut ini. Allah umpamakan mereka dengan dua perumpamaan. Yang pertama, kata Allah, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, falamma adha'at ma hawlahu dhahaba Allah binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un." Mereka itu seperti seorang yang menghidupkan api. Ada sebagai seorang menghidupkan api, begitu api tersebut menyala, mulai menerangkan kegelapan yang ada di sekitarnya. Tempat yang tadinya gelap di sekelilingnya menjadi terang tiba-tiba karena api yang dia nyalakan. Zahaballahu binurihim, tiba-tiba cahaya tersebut Allah hilangkan, Allah padamkan. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah membiarkan mereka di dalam kegelapan sehingga mereka tidak melihat. Kemudian Allah memvonis mereka dengan sebuah vonis yang sangat keras dan sangat buruk. Allah katakan, "Summum bukmun 'umyun fahum la yarji'un." Mereka itu adalah orang yang tuli, ya, orang yang buta, orang yang bisu. Ya. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali lagi. Padahal mereka punya mata melihat, punya mulut, ya, dan punya telinga yang bisa mendengar. Bersamaan itu Allah katakan mereka summum bukmun 'umyun. Mereka tuli, mereka orang-orang yang bisu, dan mereka adalah orang-orang yang buta yang sesungguhnya. Fahum la yarji'un, maka mereka tidak akan kembali lagi kepada jalan kebenaran karena kriteria mereka tersebut. Ini perumpamaan mereka yang pertama. Perumpamaan yang kedua dari Allah untuk mereka, orang-orang munafik, au kasayyibin minas sama fiha dhulumatun wa ra'dun wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadara al-maut wallahu muhitun bil kafirin yakadu al-barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allah la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Atau mereka itu seperti orang yang mendapatkan air hujan dari langit. Orang yang berada suatu kondisi di saat itu turun air hujan dari langit dengan cuaca yang sangat gelap. Di dalamnya ada suara gemuruh petir, juga ada kilat. Mereka menutup telinga-telinga mereka dengan jari jemari mereka, tidak mau mendengar suara petir tersebut. Allah ibaratkan ini untuk mereka karena mereka menutup telinga-telinga mereka dari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadarul maut, mereka takut mati. Wallahu muhitun bil kafirin, dan Allah menguasai orang-orang yang kafir. Tiada yang perlu kita ragukan, yang kita khawatirkan dari upaya orang-orang kafir, karena Allah yang akan menguasai mereka. Yang perlu kita khawatirkan, apakah kita akan tetap membela dan berada di atas agama Allah sampai mati ataukah tidak. Ini yang perlu kita khawatirkan. Adapun agama Allah, ya'lu wa la yu'la, selalu menang, tidak pernah dikalahkan. Yakadul barqu yakhtafu absarahum, hampir-hampir saja kilat tersebut membutakan mata mereka. Kullama adha'a lahum masyaw fih,
Setiap kali mereka mendapatkan cahaya, mereka mulai berjalan. Begitu gelap lagi, maka mereka pun berhenti lagi. Ya, disiksa oleh Allah. Diberikan kegelapan, diberikan cahaya, yang dengannya mereka berjalan. Saat mereka sedang berjalan, kemudian Allah berikan kegelapan lagi. Sebagaimana mereka menipu Allah. Di sebagian tempat mereka menampakkan iman, di sebagian tempat lainnya mereka menampakkan kebencian terhadap agama Allah. Maka Allah siksa mereka atas perbuatan mereka tersebut. Al-jaza min jinsil amal. Balasan Allah itu sesuai dengan perbuatan seorang hamba. Walau sya'allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim. Kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, maka Allah akan hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Allah Maha mampu untuk mengambil pendengaran dan penglihatan mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Berarti semuanya ada berapa ayat? Dari ayat ke-8 tadi sampai ayat 20. Berarti semuanya ada berapa? 12 ayat. Ini akan menjadi renungan dan tadabbur kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan banyak hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari apa yang akan kita simak dari uraian Al-Imam Ibnu Katsir berikut ini. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, an-nifaq huwa izharul khair wa israrul syarr. Nifaq itu artinya, definisinya adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan kejelekan. Ini asal definisi pengertian nifaq. Wa huwa anwa' i'tiqadi wa huwa alladhi yukhlidu sahibahu wa amali wa huwa min akbariz dzunub. Nifaq terbagi menjadi dua, kata Imam Ibnu Katsir. Yang pertama nifaq besar, nifaq akidah. Dia menampakkan kecintaan terhadap Islam, tetapi dia menyembunyikan kebencian terhadap Islam di dalam hatinya. Ketika bersama, berada di lingkungan yang di situ kuat Islam, dia menampakkan kecintaan terhadap Islam. Begitu dia pindah ke tempat, ke lingkungan yang di situ kuat selain Islam, maka dia menampakkan kebencian terhadap Islam dan pembelaan terhadap selain Islam. Ini orang-orang, ini adalah nifaq i'tiqadi yang membuat pelakunya kekal di dalam neraka Allah. Yang Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada di kerak api neraka. Yubtinuna al-kufr wa yudhhiruna al-islam. Menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Yang kedua adalah nifaq amali. Nifaq amali yaitu dia menampakkan kebaikan kepada manusia tapi menyembunyikannya, tetapi bukan yang dia sembunyikan bukanlah kebencian terhadap Islam. Menampakkan kesalehan ya dan menyembunyikan kemaksiatannya. Jadi antara bentuk nifaq kecil adalah riya. Adalah riya dan sum'ah, ingin dilihat dan ingin dengar ketika beribadah untuk mendapatkan pujian dan sanjungan dari manusia. Ini tidak mengekalkan pelakunya dalam neraka Allah, ya. Tapi kalau itu riya dapat menghapuskan amalan yang terjadi riya di dalamnya. Dan kalau nifaq lainnya adalah nifaq amali, dusta dan yang lain-lainnya, maka dia berdosa dengan dosa yang sangat besar. Kemudian beliau terangkan bahwa nifaq itu di fase Mekah belum pernah muncul. Di fase Mekah orang munafik itu belum muncul, belum lahir. Ya, 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Sebelum diangkat menjadi Nabi, beliau berumur 40 tahun. Menjalankan sisa agama Nabi Ibrahim. Di umur 40 beliau diangkat menjadi Nabi dengan turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Kemudian setelah itu beliau diangkat menjadi Rasul dari ulul azmi minar Rasul dengan turunnya 5 ayat pertama dari surat Al-Mudaththir. Maka beliau pun mulai berdakwah selama 13 tahun. Meluruskan akidah-akidah yang rusak tanpa menjelaskan ini haram itu haram, tanpa menjelaskan ibadah, hanya meluruskan akidah masyarakat. Maka manusia di sana itu hanya ada dua, membenci Islam atau mencintai Islam, membela Islam atau memerangi Islam. Tidak ada munafik, karena kekuatan memang berada di tangan orang-orang musyrik. Beda dengan Madinah. Ketika Nabi SAW berdakwah di Madinah 10 tahun, ya, sebelum Nabi berdakwah, Madinah sudah terisi dengan Yahudi, Nasrani. Notabene mereka dari 2 kabilah, 2 suku, Khazraj dan Aus. Ya. Di antara mereka
Ya, ada yang masuk ke dalam Islam karena Islam sudah jaya. Yang tadinya dia benci kepada Islam karena dan datangnya Islam, sebagian mereka hilang ketokohannya. Dia ditokoh sebagai ulama Yahudi, ulama Nasrani. Begitu datang Nabi Muhammad, mereka tidak lagi ditokohkan oleh orang-orang yang telah masuk ke dalam Islam. Karena tidak mungkin orang yang berada di atas kebenaran menokohkan orang yang berada di atas kebatilan. Itu sudah sunnatullah yang pasti terjadi. Nah, ya. Maka seperti Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay merupakan tokoh munafik. Ketika melihat Islam sudah kuat, dia mulai menampakkan keislamannya. Dan selalu membuat makar di dalam Islam. Maka ayat-ayat munafik tentang munafik seluruhnya turun di Madinah. Ayat-ayat yang Madadiyah bukan Makkiyah. Baik. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mereka orang-orang munafik berkata kami beriman di hadapan kaum muslimin, tetapi pada hakikatnya mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah. Mereka ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bi'idharihim ma adharuhu minal iman ma'a israrihim al-kufr. Ya'taqiduna bijahlihim annahum yakhda'un Allah bidzalik wa anna dzalika nafa'ahum 'indahu wa annahu yaruju 'alaihi kama yaruju 'ala ba'dhil mu'minin. Mereka menampakkan kebaikan, menampakkan keimanan, sekalipun mereka menyembunyikan kekufuran. Mereka kira ini dan itu merupakan bentuk kebodohan mereka. Mereka kira mereka bisa menipu Allah dengan itu. Ya. Seperti sebagian orang, ya, di depan publik menampakkan kebaikan, kejujuran, keadilan dan seterusnya. Di belakang publik dia adalah pencuri, dia adalah perampok, dia orang yang manipulasi data, dia orang yang mengambil ya sesuatu yang bukan miliknya. Ya, seorang yang rakus dan yang semisal dengannya. Baik i'tiqadi maupun amali. Bijahlihim annahum yakhda'un Allah bidzalik. Mereka kira dengan itu mereka bisa menipu Allah. Mereka kira itu bermanfaat. Dan mereka kira itu laku di sisi kaum mukminin. Maka Allah katakan itu tidak akan bisa membuat mereka menipu Allah Jalla wa Ala. Fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit. Apa yang dimaksud dengan penyakit di sini? Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa penjelasan dari ulama dari kalangan sahabat Nabi. Di antara mereka ada yang menyatakan syak, suka meragukan kebenaran. Ya, padahal kebenaran yang dibawa oleh Nabi cukup gamblang, cukup jelas. Tetap aja mereka meragukannya. Makna yang kedua adalah kata Ikrimah dan Taus, seorang ulama tabi'in, dari ulama tabi'in, riya. Di dalam hati mereka itu ada riya. Ingin dipuji dan disanjungi oleh manusia. Tatkala mereka memperlihatkan ibadah mereka. Ada pula yang menyatakan maksud dengan penyakit di sini adalah nifaq. Ini sama dengan yang pertama. Pada intinya kata Imam Ibnu Katsir, dari seluruh penjelasan di atas tidak ada kontradiksi, melainkan saling melengkapi. Saling mencakup antara satu sama yang lain dari penjelasan tersebut. Di sini Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit kekufuran, keraguan, keriak. Maka Allah membuat penyakit mereka tersebut semakin bertambah. Dari penjelasan Allah ini kita dapat mengambil sebuah pelajaran bahwa kekufuran atau kemaksiatan semakin hari dia pasti akan semakin parah apabila seorang tidak berusaha untuk berubah. Ya. Allah berfirman di dalam beberapa ayat dalam surat Al-Anfal dan juga dalam surat Ar-Ra'd dengan firman yang sama. Bunyinya Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka berusaha untuk mengubah diri-diri mereka sendiri. Maka kita perlu memaksa diri kita untuk berubah jamaah. Nah, tetapi sebaliknya orang yang berada di atas hidayah, semakin hari mereka pasti akan semakin saleh, semakin bertakwa. Allah berfirman, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Orang-orang yang bertakwa, berada di atas hidayah, semakin hari mereka semakin mendapatkan hidayah Allah. Semakin hari mereka semakin bertakwa. Ini sudah sunnatullah. Orang yang berada di atas kekufuran dan kemaksiatan, kalau tidak ada niat untuk bertobat, semakin hari pasti semakin parah. Enggak mungkin semakin baik.
Sebaliknya orang yang soleh, orang yang bertakwa, semakin hari dia pasti semakin bertakwa dan semakin soleh. Itu sudah merupakan ketetapan Allah sebagaimana dalam 2 ayat di atas yang telah kita simak. Walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Dan bagi mereka azab yang amat pedih, azab yang amat pedih karena kedustaan yang mereka lakukan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Tatkala dikatakan kepada mereka, jangan kalian melakukan kerusakan di atas permukaan bumi. Mereka menjawab, kami hanya melakukan perbaikan. Padahal mereka melakukan kerusakan, hanya saja mereka tidak menyadarinya. Apa yang dimaksud dengan kerusakan pada ayat ini? Yang sering kali kita melewatinya ketika membaca Al-Quran. Kata ulama tafsir di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat Nabi yang lainnya. Maksudnya adalah al-fasad wal kufru wal amalu bil ma'siyah. Kekufuran dan maksiat. Kekufuran dan maksiat itu merupakan sumber kerusakan di permukaan bumi ini. Barang siapa yang melakukan kekufuran dan kemaksiatan, dia telah melakukan kerusakan di atas permukaan bumi ini. Makanya Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan firman Allah yang berbunyi adh-dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Terjadi kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Kata Abdullah bin Abbas, yaitu maksiat yang mereka lakukan. Dan di sini Allah ingatkan kita, bahwa musibah-musibah yang terjadi di dunia ini sebabnya apa? Maksiat ya, Dan para ulama ingatkan setiap kali terjadi bencana alam, hati-hati dari statement-statement mereka misionaris yang ingin membuat manusia semakin jauh dari Allah. Setiap kali terjadi tsunami, gempa, meledaknya gunung dan seterusnya, mereka mulai menyatakan, oh karena daerah itu lempengan buminya sudah mulai kurang bagus. Memang dataran di situ kurang bagus. Karena kalau kita ikut kaidah Al-Quran, adh-dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena maksiat yang mereka lakukan. Allah ingin menimpakan kepada mereka sebagian azab atau tegurannya agar mereka kembali kepada Allah. Kalau dia mukmin, maka dengan musibah tersebut Allah ampuni dosa-dosanya. Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah angkat derajatnya. Kalau dia orang kafir, maka itu adalah azab di dunia sebelum dia di akhirat. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Imran bin Husain radhiyallahu an, Nabi bersabda, la yakunu fi ummatikum hadhihi qasfun wa maskhun, qasfun wa maskhun wa zalazil wa qadfun. Sesungguhnya di akhir umat ini akan terjadi gempa bumi yang sangat dahsyat. Banyak bidang tanah yang masuk ke dalam. Wa maskhun, dan ada beberapa orang yang bentuk wajahnya dirubah oleh Allah menyerupai binatang. Wa qadfun, dan akan turun hujan batu. Mendengar demikian sahabat takut. Mereka pun bertanya, ada satu orang sahabat berdiri memberanikan dirinya bertanya kepada Nabi, mata dzalika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kira-kira itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Karena mereka belum pernah melihatnya. Apa jawaban Nabi jemaah? Jawaban Nabi, sesuatu yang sangat menakutkan kita karena kita sudah berada di dalamnya. Kata Nabi SAW, idan tashara fihimuz zina atau idza zaharat al-qainat wal ma'azif wa syuribatil khumur. Apabila sudah mulai muncul al-qainat. Ini yang pertama. Apa itu qainat? Ulama yang mensyarah hadis ini, qainat itu di masa Nabi, penggunaan qainat itu untuk budak sahaya wanita yang berprofesi sebagai penyanyi. Di masa itu jangankan orang merdeka, budak biasa saja, budak laki-laki saja nggak mau menyanyi, kecuali budak sahaya yang wanita. Dan apabila seorang budak berprofesi penyanyi, langsung tidak ada harga lagi dia. Jarang ada masyarakat yang mau membelinya. Bahkan di dalam Islam, dalam aturan budak, apabila seorang budak berprofesi penyanyi, tidak boleh dijual beli lagi ke orang lain. Menunjukkan profesi penyanyi profesi yang cukup rendah dan hina semenjak Islam belum datang. Abu Lahab CS menilai orang yang penyanyi itu hina. Datang Islam semakin Allah rendahkan lagi. Ya, dan qainat ini diberikan kepada setiap wanita yang suka menyanyi. Bahasa sekarang mungkin biduan-biduan.
apabila sudah mulai banyak biduan, wanita-wanita yang menyanyi. Ini sudah terlihat atau belum jemaah? Luar biasa. Ya kan? Bahkan profesi menyanyi ini sebuah profesi yang dicari, diinginkan, diimpikan oleh sebagian besar kaum wanita. Ya, senang, bangga dia menjadi musisi, menjadi seorang penyanyi. Ya. Padahal sebelum di dalam Islam itu adalah profesi yang sangat rendah, sangat hina. Jangankan dalam Islam, Islam belum datang aja, Abu Lahab CS memandang penyanyi itu orang yang sangat hina. Itu Abu Lahab CS. Datang Islam, Allah tegaskan lagi. Nah, kata Nabi, apabila sudah mulai banyak wanita-wanita menyanyi, di masa Nabi jarang. Kalau ada langsung hina dia. Jangankan orang merdeka, budak aja nggak mau menyanyi, kecuali dia budak wanita. Kalau dia udah menjadi berprofesi menyanyi, orang nggak menghargakan lagi dia, dan dia tidak dibeli lagi oleh orang lain. Nggak punya harga lagi dia, nggak ada yang memerdekakan lagi dia. Nah, kata Nabi, apabila sudah datang sebuah masa banyak biduan, sekarang luar biasa. Sunat anak kecil undang biduan sebagian tempat. Nah, dari mulai lihatha sampai subuh, jamak takhir, jamak takdim namanya salat. Subhanallah. Sunat, yaitu sunnah Nabi, diundang biduan menyanyi. Orang kawin, biduan. Ba'da zuhur mulai biduannya agak-agak islami dikit, dengan tanda kutip. Ba'da isya ke atas, nah itu biduan khusus lagi. Ya. Luar biasa jemaah. Ya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wal ma'azif. Mudahnya terdengar musik. Sekarang kita lihat di mana-mana ada musik. Ya. Di dalam masjid pun ada musik, di sebagian masjid. Ya, kemana kita pergi ada musik. Ya, di masa Nabi sulit musik itu terdengar. Jarang terdengar musik. Bahkan jangankan di masa Nabi, mungkin 15 tahun yang lalu, musik itu sesuatu yang wah banget. Jarang kita dengar. Ya, belum adanya aplikasi-aplikasi internet seperti zaman sekarang yang mudah darinya kita mendengar musik. Sekarang di mana-mana orang musik. Sambil nyuci mobil, orang bermusik. Dalam WC pun dia bermusik. Ya. Kata Nabi, apabila ini udah terjadi, yang ketiga wasyuribatil khumur. Minuman keras mulai diminum terang-terangan. Dan ini kita dapatkan jemaah di sebagian kota notabene muslim. Jangankan di hari biasa, di siang Ramadan, khamar berani diminum terang-terangan. Bahkan rata-rata tempat khamar legal dan ada deckingnya. Dijaga. Kata Nabi, kalau ini udah mulai tersebar, nampak jelas khosfun, wa maskhun, wa qadfun. Tunggu hujan batu, tunggu manusia-manusia dirubah wajah mereka menjadi bentuk binatang. Wa maskhun, dan tunggu gempa bumi akan selalu terjadi. Ini berita dari Nabi, pasti terjadi, gak mungkin meleset. Karena Nabi berbicara dengan wahyu jemaah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Ini menerangkan hari kiamat sudah sangat dekat jemaah. Dan kita bertaubat pun bukan hanya karena tahu hari kiamat hampir terjadi. Kenapa? Karena Nabi bersabda, Inna Allah yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Taubat seorang hamba akan diterima selama dia belum ghargharah. Makna ghargharah dua penjelasan ulama. Yang pertama, belum datang azab yang mematikan. Kalau dia sudah datang azab yang mematikan, dia yakin pasti mati. Baru bertaubat, terpaksa nggak diterima lagi sama Allah. Falamma ra'au ba'sana tadarru'u. Ketika sudah datang mereka melihat azab kami, baru tunduk. Ya, maka tidak diterima oleh Allah. Yang kedua maknanya, nyawa yang ditarik oleh malaikat maut sudah sampai di lehernya, di kerongkongannya. Kalau itu sudah terjadi, maka tidak diterima lagi tobatnya. Contohnya Fir'aun, bertobat dia. Di akhir hayatnya, belum tenggelam dia, kepalanya masih nampak, baru sampai lehernya. Langsung dia mengatakan, amantu billadzi amanat bihi banu Israel. Ucapkan la ilaha illallah. Kata Allah, al-an falamma adraqahul gharaq. Ketika air laut sudah sampai di lehernya, baru dia mengucapkan al-an wa qad asait. Sekarang kamu baru bertobat, dulunya kamu pelaku maksiat, enggak diterima lagi oleh Allah. Dan kita tidak pernah bisa memprediksi kematian itu kapan datang. Ada orang sedang tidur, mati. Keluar kamar mandi, mati. Sedang duduk, jatuh, mati. Sedang di masjid, mati. Na'udzubillah, sedang diskotik, mati. Sedang tekan kontrak riba,
suap menyuap, mati. Selesai. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Na'udzubillah, puluhan tahun dekat masih puluhan tahun taat kepada Allah. Mati di saat dia melakukan zina perdana, mati. Kan cukup kayak zina perdana mati. Hah? Zina perdana mati. Khamar perdana mati. Ya, judi perdana. Ya, perdana. Heran. Dia ingin mencobanya karena sebelumnya nggak pernah melakukannya. Coba, mati. Kan cukup kayak, kan cukup kok. Iya. Suap perdana mati. Riba perdana mati. Lebih parah lagi, syirik perdana dan mengada-adakan perkara baru dalam urusan agama Nabi perdana mati. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu dengan penutupnya. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Dan Nabi juga menyatakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap orang itu akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Hadis riwayat Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah. Mati dalam diskotik, mati di atas maksiat. Walaupun setelah itu dia dimandikan, dikafankan, disolatkan, diantar oleh ribuan orang, oleh ribuan pasukan. Orang memuliakan dia mungkin karena dia seorang pejabat. Tetap di hari kiamat dia dibangkitkan sesuai dengan kondisi dia mati. Bagaimana dia mati? Seperti itu dia dibangkitkan. Diperlihatkan oleh Allah di depan Nabi Muhammad. Diperlihatkan oleh Allah kepada seluruh manusia yang pernah hidup di dunia. Dia mati dalam kondisi seperti itu. Ya. Makanya para ulama memberi nasihat agar kita punya rutinitas kebaikan. Karena seorang itu mati di atas rutinitasnya. Al-Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Ali Imran yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, kata beliau, sebagian ulama salah menyatakan man kana ala syai'in i'tada alaih wa man i'tada ala syai'in mata alaih wa man mata ala syai'in bu'itsa alaih. Barang siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka sering melakukan sesuatu, dia akan terbiasa dengannya. Kalau dia sudah terbiasa dengannya, maka dia akan mati di atasnya. Dan kalau dia mati di atas sesuatu, maka dia akan dibangkitkan di atas sesuatu itu. Nah, karena waktu yang singkat, sisa waktu saya persilahkan. Jika ada kritikan, masukan, ataukah yang lainnya yang ingin disampaikan dengan segala hormat, sisa pembahasan kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Bismillah Ustadz, nasihati kami agar bisa selalu istiqamah dan semangat menuntut ilmu agama. Yang pertama, barakallahu fikum, saya tidaklah lebih istiqamah dan tidaklah lebih semangat daripada yang bertanya. Hanya saja mengingat firman Allah Jalla wa Ala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwaan. Dan karena Nabi SAW bersabda, hakul muslim alal muslim syit idza stansahaka fansahu. Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6. Di antaranya kata Nabi, jika dia meminta kepadamu nasihat, maka berikanlah nasihat. Maka atas dasar itu berikut ini beberapa tips dan beberapa petunjuk yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang apabila kita merealisasikannya, maka insyaallah ta'ala kita akan istiqamah di atas agama Allah dan kita akan selalu semangat menyembah Allahu Jalla wa Ala. Yang pertama, agar kita sering merenungi, mengingat akan kematian dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan setelah kematian. Karena kapan seorang mulai merenungi kematian, di saat itu hawa nafsunya langsung padam jemaah. Ya, padam langsung. Ya, pas setiap kali dia ingin maksiat, dia ingat, bagaimana kalau saya mati sedang melakukannya. Ya, makanya Nabi bersabda, aksiru min dzikri hadimil ladzat, ya'nil maut. Berbanyaklah oleh kalian mengingat kematian yang akan memutuskan kalian dari berbagai nikmat dunia secara tiba-tiba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi suatu hari terlihat senyum sendiri. Beliau senyum sendiri. Enggak lama kemudian tiba-tiba beliau ketawa, menangis. Para sahabat heran. Jarang-jarang ada kejadian seperti ini. Nabi senyum tiba-tiba, senyum sendiri, dan tiba-tiba menangis sendiri. Para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah? Entah udah kalau udah ngekem di roga. Ya, ngekem kagak mau. Makan aneh. Ditanya oleh para sahabat Nabi,
Ada apa wahai Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Uritu liyum al-jannata wan nar. Tadi diperlihatkan kepadaku syurga dan neraka. Ketika aku melihat isi syurga yang begitu indah, aku pun senyum. Dan Allah memberikan kekuasaan karamah kepadaku seakan-akan aku menyentuh salah satu nikmat yang ada di dalam syurga. Aku pun senyum. Dan tiba-tiba setelah itu Allah perlihatkan kepadaku isi neraka. Aku pun takut dan menangis. Ini Nabi jamaah yang pasti selamat dari neraka. Bahkan beliaulah yang akan membuka pintu syurga buat kita. Takut dan menangis ketika melihat neraka. Sedangkan kita tiada satupun ayat dan hadis yang menyebutkan nama kita pasti selamat dari neraka Allah. Nah, dan tidak ada yang menjamin saya dan Anda semua pasti mati husnul khatimah. Setelah Nabi berkata demikian, Nabi menyatakan ma ra'aitu mith asyarr wal khair mislihim. Aku belum pernah melihat sebuah kebaikan dan kejelekan seperti aku lihat hari ini. Setelah itu Nabi berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Andai kata kalian mengetahui apa yang aku tahu, bagaimana dahsyatnya sakaratul maut, dahsyatnya alam barzakh yang di dalamnya sebagian orang disiksa oleh Allah dengan Allah masukkan kala jengking dan ular ke dalam perutnya karena sering makan riba dan yang lain-lainnya. Bagaimana dahsyatnya hari kiamat, padang mahsyar, hisab. Sebagian orang disebutkan oleh Nabi dalam riwayat yang sahih, lama hisab dia seperti 400 tahun di dunia ini. Ada yang lama hisabnya seperti antara sholat zuhur dan asar. Dan dia seorang diri di hadapan Allah. Allah yang langsung mengaudit dia, bukan KPK. Rob KPK langsung yang mengaudit dia. Bagaimana kengerian perintah mengambil catatan amalan. Di depan as-sirat, jembatan Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Di bawahnya nampak neraka jahanam. Apinya yang melahap-lahap. Lebih tipis daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Di atasnya ada duri-duri yang menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Di ujung jembatan, Nabi menunggu kita. Sebagian umat beliau dalam hadis yang panjang, riwayat Imam Muslim, ada yang melewatinya secepat kilat, secepat mata memenang, secepat kuda. Ada yang berkesulitan. Ketika Nabi melihat umatnya yang sulit berjalan di atas jembatan tersebut, Nabi enggak tega melihatnya dan berdoa kepada Allah, Rabbi salim salim. Ya Allah, nepu selamat umat lunyan. Ya Allah, selamatkan dia ya Allah. Dan ini menerangkan kepada kita kesetiaan Nabi kita yang luar biasa. Padahal apa kurangnya kesetiaan beliau, perjuangan beliau untuk menyelamatkan kita dari neraka Allah selama 23 tahun di dunia. Dalam 23 tahun tersebut, gigi geraham beliau copot. Ya, dipukul oleh orang kafir. Pipi beliau pernah pecah mengeluarkan darah. Kepala beliau yang begitu mulia dihargakan 100 ekor onta. Sahabiah beliau yang bernama Sumayyah ditombak kemaluannya dengan pelepah kurma oleh Abu Jahal. Sahabat-sahabatnya ada yang disiram dengan timah yang mendidih. Ada yang dimutilasi. Ya, paman beliau dimutilasi. Ya. Dan berbagai kepahitan yang beliau rasakan selama 23 tahun. Di ujung jembatan beliau masih menunggu kita. Tapi kata Nabi, tajri bihim a'mal. Hanya amalan mereka yang bisa membuat mereka melewati as-sirat tersebut. Nabi enggak bisa buat apa-apa. Di depan as-sirat tersebut. Tajri bihim a'malun. Kemudian setelah as-sirat kita mengingat ada al-qantarah. Sebagian orang udah lewat as-sirat. Mestinya udah bisa langsung masuk syurga. Tetapi karena di dunia dia pernah menumpahkan darah yang haram. Mengambil harta yang haram. Pernah mencela seseorang, ini bahaya nih jemaah, membunuh karakter orang, mencela, ya, mudah menyesatkan orang, itu akan ditarik, dihisap, disedot pahala kita oleh orang tersebut. Kalau kita nggak punya pahala yang cukup untuk membayar kezaliman kita, Nabi sebutkan dosa korban kezaliman kita Allah ambil kemudian Allah tumpukan kepada kita. Setelah itu dia dilemparkan ke dalam neraka Allah. Ada sebagian orang lewat al-qantarah, tetapi harus berhenti dulu di al-a'raf. Al-A'raf sebuah tempat antara syurga dengan neraka. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat ke-7. Di situ Allah berhentikan orang-orang yang amal kebaikan dan kejelekannya sama beratnya. Mereka tidak langsung dilempar ke dalam neraka karena amalan kebaikannya setara dengan kejelekannya. Dan tidak langsung dimasukkan ke dalam syurga karena dia masih punya kejelekan yang seberat kebaikannya. Sampai Allah memutuskan hukumnya kepadanya sesuai dengan keadilannya. Ada yang langsung dimasukkan ke syurga, ada yang dibersihkan dulu ke dalam neraka Allah. Setelah itu baru dikeluarkan. Tapi sampai dapakah? Oh, madangna ketempatan. Walaupun datang neraka, tayo mukmin, je tatubit lah melihat.
Yang pertama, siapa yang menjamin kita mati dalam keadaan mukmin? Yang kedua, 1 hari dalam neraka Allah paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Berarti tamang yang neraka 7 huruf berarti lamanya seperti 7000 tahun. Sebagian hari yang lainnya kata Allah khamsina alfasana, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Berarti kalau kita mendapatkan yang 1 hari yang lamanya seperti 50.000 tahun di dunia ini, sanggupkah kita merasakan azab Allah? Dan azab yang paling ringan, tidak ada azab yang lebih ringan dari itu, adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, membuat otaknya meleleh dan mendidih. Itu azab yang paling ringan. Berarti kalau ada sebuah dosa kecil, Allah belum memaafkan kita dan Allah ingin membersihkan kita dari dosa tersebut yang paling kecil dalam neraka, maka tidak ada azab yang lebih ringan dari itu. Dan itu hanya diberikan kepada, dan itu azabnya Abu Talib. Yang azab yang paling ringan. Belum dimasukkan minuman dari api neraka ke dalam mulutnya. Baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya. Otaknya meleleh dan mendidih langsung. Pada panasnya api di dunia ini, kalau kaki yang terbakar, jangankan kepala, paha aja nggak ikut hangus. Di neraka Allah jamaah 2 bara api, baru 2 bara api. Belum dimasukkan buah zakum ke dalam mulutnya. Ya. Belum dimasukkan minyak yang mendidih ke dalam perutnya, baru 2 bara api di bawah kakinya. Otaknya langsung meleleh dan mendidih. Nah, kalau kita banyak mengingat ini, insya Allah Ta'ala kita akan mudah istiqamah di atas agama Allah jemaah. Kita nggak akan menghambakan diri kita kepada selain Allah. Orang ikun punya ikun kerana kakun ni pupu yang galak. Kakun, kakun le kaim, kaim le kakun lom, kakun le kaim lom, kaim le kakun lom. Gampang dah udip. Tinggal orang kiamat di Al-Qantarah idih dah berurusan dengan Allah. Nyaman dah udip dah. Makanya Bilal menyatakan, mereka mampu mencabik-cabik jasad kita, tapi iman yang sudah menancap di kolbu kami, tiada satupun manusia yang mampu mengeluarkannya. Syekhul Islam ketika di penjara, kata Syekhul Islam, dimanapun saya di penjara, syurga saya ada di dalam hati saya. Yaitu apa? Merasa tenang dan lezat ketika beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka ada 3 kisah yang hampir serupa, jadi pelajaran buat kita dan khususnya ya kita-kita yang masih muda terkait syahwat. Ada seorang ulama diuji oleh Allah, di depannya ada seorang wanita yang cantik jelita, membuka seluruh pakaiannya, tidak ada sehelai benang pun yang tersisa. Dia buka pintu, tiba-tiba wanita tersebut masuk di malam yang sangat dingin, dan ini ulama sendirian di rumahnya. Dia langsung membuka seluruh pakaiannya, tiada satu sehelai benang pun yang tersisa di depannya. Minatanya memerpa ujian lagi yang kiban jemaah. Beda ke lagi rumah yang tembok mentang bekah untuk melakukannya, ya kan? Apa kata ulama tersebut kepada wanita tersebut? Kira-kira kalau kita sedang berzina mati, gimana? Dan kalau kamu mampu menahan besi yang dipanaskan ditusukkan ke kemaluanmu, maka aku mau berzina sama kamu. Karena itulah ancaman dari Nabi untuk pelaku zina. Ada ulama langsung masuk WC ke toilet, ambil kotoran dari toilet, dia oleskan ke seluruh tubuhnya. Kemudian dia kata kepada wanita tersebut, "Mionetem dengan kondisi lain, jid dan mezina aja no. Mantautem kotoran di tubuhnya." Maka wanita tersebut pun lari jemaah. Ini karena kehadiran rasa takut mereka kepada Allah jemaah. Sebagaimana juga itu yang ada pada hati Nabi Yusuf alaihi salam ketika dirayu oleh istri raja Mesir. Wallahu a'lam bishawab. Karena waktu yang membatasi kita, saya kira sampai di sini, lebih dan kurang ya Tuhan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.